Selamat datang di New Perspective. Peta rekonsiliasi. Jadi sebenarnya orang dulu susah sekali bicara islah ya. Saya sudah lama sekali merumuskan islah NW ini, tetapi saya nggak ada yang mau dengar. Makanya konflik NW jadi berkepanjangan begitu. Konflik NW ini salah satu konflik yang sangat kompleks ya. Kalau kita melihat teorinya Louis Kosser misalkan ya, yang mengatakan bahwa semakin dekat konflik itu, artinya semakin dekat agen-agen yang berkonflik, semakin sulit untuk didamaikan. Ya. Jadi misalkan nih ya, konflik antara keluarga, bisa jadi berkepanjangan konflik antara keluarga itu. Ya. Tidak saling sapa, tidak mau bertemu, ya, ada saling iri. Nah, tetapi dalam catatan saya adalah konflik Nahdlatul Wathon ini, saya seringkali mengatakan bahwa konflik NW ini dua. Ya. Saya sebut sebagai konflik warisan. Ya. Jadi konflik NW ini adalah konflik warisan. Warisan dalam arti dua di sini. Pertama, warisan dalam arti bahwa konflik ini pernah terjadi, ya. Tidak hanya pada masa anaknya Maulana Syekh, ya, tetapi sebelum-sebelumnya juga pernah terjadi konflik yang melibatkan dua keluarga ini, yaitu keluarga Ummi Rauhun dan Ummi Raihanun. Ya. Nah, yang kedua, warisan dalam artian NW ini adalah organisasi yang besar, ya, di mana di sana ada pengakuan masyarakat, ya. Ada yayasan, ada sekolah. Nah, ini yang kemudian mendorong ya, agen-agen ini untuk menguasai siapa yang kemudian menjadi pemimpin pasca Maulana Syekh. Ya. Siapa yang menjadi PBNW. Ya. Jadi warisannya banyak NW ini. Ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada madrasah, ada yayasan, ya, ada akses ke politik. Ya. Ini jangan dikira ini yang kemudian juga menjadi salah satu faktor ya, faktor penting yang kemudian kenapa muncul konflik di antara kedua kubu ini. Ya. Selain itu ada juga pengakuan masyarakat. Ya. Bayangkan kalau orang jadi ketua PBNW, siapa yang kemudian tidak tunduk ya, tidak patuh ya, apapun fatwa dari ketua umum PBNW pasti diikuti. Nah, yang menarik ya, pada muktamar ke-10 di Praia ini terjadi perbedaan pendapat ya. Perbedaan pendapat apakah perempuan itu boleh menjadi pemimpin ormas Islam. Karena pada waktu itu kubu Anjani mencalonkan Ummi Raihanun menjadi ketua umum PBNW. Nah, sementara kubu Pancor mencalonkan paman beliau ya, Pak Maksum Ahmad namanya. Nah, teman-teman di Pancor ya, itu memprotes. Kenapa kemudian perempuan, apakah boleh perempuan itu menjadi pemimpin menurut mazhab Syafi'i? Ya. Setelah ya, Ummi Raihanun menang di pemilihan pertama. Jadi ketika ada pemilihan bakal calon, Ummi Raihanun memperoleh suara paling tinggi ya, kemudian disusul oleh Pak Maksum Ahmad ya, kalau tidak salah 20-an lebih lah suaranya, perolehan suara itu. Nah, lalu kemudian kubu Pak Maksum Ahmad ya, yang mewakili Pancor, beliau memprotes ya, kemudian meminta fatwa dari Dewan Mustasyar PBNW pada waktu itu. Apa yang terjadi ya, Dewan Mustasyar menyatakan yang ya ini ya mayoritas Dewan Mustasyar adalah pendukung Ummi Raihanun juga ya. Jadi mereka mengatakan bahwa tidak ada larangan ya di dalam mazhab Syafi'i perempuan menjadi pemimpin ya. Kecuali ada beberapa kategori, misalkan ya,
sebagai imam sholat itu yang tidak boleh. Sebagai hakim itu tidak boleh. Kemudian juga sebagai pemimpin besar ya, termasuk jadi presiden. Kenapa kemudian dulu banyak orang menentang Megawati jadi presiden? Nah ini yang menurut mazhab teman-teman kita yang di Anjani mengatakan bahwa penafsiran mereka Imam Syafi'i tidak pernah melarang untuk menjadi pemimpin ormas Islam. Nah berbeda dengan teman-teman kita yang di Pancor yang melihat bahwa kita ini menganut mazhab Syafi'i tidak boleh perempuan itu menjadi imam. Ya. Memang kalau kita perhatikan, ya, belum ada perempuan menjadi pemimpin ormas Islam. Coba cari di Indonesia ini. NU, ya, selalu laki-laki yang menjadi pemimpin. Ya. Muhammadiyah juga sama. Berarti NW ini ada terobosan baru. Ya, saya tidak mengatakan itu negatif. Ya. Ada terobosan baru. Seorang perempuan menjadi ketua umum PBNW. Ya, menjadi ketua ormas Islam. Nah ini saya kira menarik ya. Bagaimana kemudian ada sesuatu yang baru muncul di dalam dinamika konflik antara NW dan NW Pancor dan NW Anjani pada waktu itu. Karena sekarang kan sudah ada NW dan NWDI. Ya. Nah, seiring perjalanan waktu, ya, dua kubu ini sama-sama mengaku benar, sama-sama punya penafsiran yang berbeda. Ya. Nggak pernah ketemu begitu, nggak pernah mereka diskusikan secara ilmiah, ya, hanya berdebat ya melalui mimbar-mimbar pengajian. Nah ini yang kemudian menjadi kontraproduktif di masyarakat. Ya, siapakah yang paling sah, siapakah yang paling legal, ya, apakah kubu Anjani atau kubu Pancor. Nah, apa yang terjadi? Ya, karena konflik ini berkepanjangan, ya, kubunya Anjani yang dulu tinggal di Pancor hijrah ke Kalijaga, kemudian membangun basis pesantren di Anjani, yang Pancor tetap di Pancor. Ya. Ini ceritanya. Ya, makanya kemudian kita mengenal istilah NW Anjani dan NW Pancor. Nah, tetapi karena karena undang-undang organisasi atau ormas itu mengatakan tidak boleh nama sama, ya, akhirnya kedua kubu ini kan sama-sama ingin mencari pengakuan dari pemerintah, ya, supaya diakui. Anjani ngotot ingin diakui oleh pemerintah, Pancor juga ngotot, ya. Setelah jadi tahun 99 Tuan Guru Bajang didaulat menjadi ketua umum PBNW Pancor, ya. Jadi beliau yang menggantikan Pak Maksum Ahmad. Nah, jadi konflik berkelanjutan, ya. Pancor sama-sama berkembang, Anjani juga berkembang, ya. Sama-sama maju ini, ya, ingin kemudian NW ini ya mencapai kesuksesan. Ya. Kedua kubu juga ingin melanjutkan Fatwa Maulana, begitu kan, untuk mengembangkan ajaran beliau, ya, supaya ini berkembang luas, supaya NW ini berkembang luas. Nah, karena undang-undang ormas yang tidak boleh ada satu nama di dalam organisasi, maka kemudian kedua kubu ini ke pengadilan, ya. Ke pengadilan karena di tahun 2014, ya, teman-teman dari NW Pancor mendapat pengakuan SK Menkumham, ya, karena NW ini belum terdaftar pada waktu itu. Jadi SK Menkumham NW Pancor mendaftar di pemerintah, mereka kemudian keluarlah SK Menkumham. Lalu kemudian Anjani protes, ya, kemudian Anjani banding, ya. Selang-seling Anjani menang, Pancor menang. Nah, di akhir kemarin kemudian Anjani memenangkan di kasus peninjauan kembali, ya, keputusan pemerintah, ya. Karena sebelumnya yang disahkan itu adalah Pancor, kemudian yang terakhir Anjani. Cuman kan namanya pengadilan nggak selesai-selesai, ya. Kemudian bisa digugat lewat kiri kanan, ya. Kita tahu apalagi ini Indonesia, ya, mafia hukum banyak, ya. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, ya. Nah, sehingga pemerintah kemudian menawarkan, ya, jalan non litigasi, ya.
Jadi tidak boleh melalui pengadilan. Ya, jadi konflik NW ini harus melalui islah. Ya. Lalu turunlah utusan presiden melalui Menkumham ya melobi teman-teman NW di Pancor dan Anjani untuk berkumpul menyelesaikan konflik ini. Akhirnya apa? Mereka berdua sepakat di Hotel Lombok Astoria ya untuk melakukan islah. Ya. Untuk melakukan islah NW, kubu NW Anjani tetap menggunakan nama Nahdlatul Wathon. Ya. Kemudian Pancor membuat ya nama baru, ya menggunakan nama baru NWDI, ya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Ini juga dari Maulana Syekh, ya nama madrasah yang tertua dulu. Jadi sebelum NW ini ada, yang lebih dulu itu adalah NWDI. Nah nama inilah yang digunakan oleh Tuan Guru Bajang, Dr. Zainul Majdi untuk membuat ormas baru, ya namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tentu dengan keberadaan dua organisasi ini sekarang ini sama-sama ya, levelnya ya, sama-sama posisinya. Jadi tidak ada siapa yang diakui pemerintah atau tidak diakui, dua-duanya diakui. Ya. Karena namanya sudah berbeda sekarang, bukan Nahdlatul Wathon lagi ya, tetapi ada tambahannya sedikit, Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Tetapi kalau kita perhatikan mulai dari logo, kemudian tradisi-tradisi KNW-nya tidak ada yang berbeda, sama saja ya. Masih madrasahnya warnanya sama, ya hizibnya juga sama, logo NW-nya sama, ya hampir sama semua. Yang berbeda itu hanya ada tambahan ya, DI, Diniyah Islamiyah. Ya. Nah ini yang kemudian kemarin kita lihat islah ini ya banyak teman-teman yang bahagia ya, kita juga bersyukur ya konflik NW yang berkepanjangan kemudian bisa menemukan solusi ya dengan islah ini. Walaupun ada juga masyarakat yang kecewa karena kenapa kedua kubu ini tidak bisa duduk dalam satu kepengurusan. Ya. Kalau bahasa saya namanya orang berkonflik ya tidak mungkin bisa kita satukan ya. Sama kayak suami istri. Ya. Jadi kalau suami istri sudah tidak saling sukai begitu kan, sudah tidak ada cinta, ya pasti berpisah ya. Tetapi berpisah tidak kemudian kita saling benci kan. Ya masih bisa kontak, masih bisa berkomunikasi. Ya, saya kira langkah pemerintah untuk mendamaikan NW inilah yang saya sebut kalau dalam pandangan saya sebut sebagai jalan tengah. Ya. Jalan tengah dengan lahirnya NWDI ini. Jadi kedua-duanya sekarang sama-sama aktif, ya, tidak ada yang saling gugat, tidak ada yang saling merendahkan. Ya, karena itu salah satu perjanjiannya di 7 butir perjanjian yang ada. Nah ini bagaimana kemudian dalam perspektif sosiologi, ya, apakah kasus islah NWD ini bisa kita katakan islah atau rekonsiliasi. Ya. Karena banyak orang menganggap bahwa ini bukan islah begitu. Ya. Karena mereka tidak duduk dalam satu kepengurusan. Nah, menurut teori Bloomfield, ya, bahwa islah atau rekonsiliasi itu ternyata tidak harus orang bersatu. Ya. Tetapi orang saling memaafkan, bisa bekerja sama, bisa membangun hubungannya lebih baik, itulah yang disebut dengan islah. Nah kita tahu bahwa NWDI sekarang dengan NW sudah punya posisi yang equal, yang setara, diakui kedua-duanya oleh pemerintah. Ya. Jadi kalau kita perhatikan perkembangan mereka sekarang ini, kedua-duanya sama-sama maju, ya, berkonsolidasi, menguatkan struktur kepengurusan yang ada. Baik itu NWDI maupun NW. Makanya kemudian muncul istilah Fastabiqul Khairat. Jadi NW dan NWDI berlomba-lomba untuk kebaikan, ya, memperjuangkan fatwa-fatwa Maulana Syekh. Jadi saya kira itu jawaban saya mengenai islah Nahdlatul Wathon.